Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Randika dengan NIM 2315091002. Di sini saya akan memberikan pembahasan terkait soal UAS yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama yaitu hubungan antara Trihita Karana dengan yoga. Hubungan antara Trihita Karana dengan yoga yaitu yang pertama parahyangan dan bakti yoga. Bakti yoga adalah jalan yoga yang berfokus pada pengabdian dan cinta kepada Tuhan. Eh, ini berjalan sejalan dengan prinsip parahyangan dalam Trihita Karana yang menekankan pentingnya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Contohnya adalah praktik sembahyang, meditasi, dan ritual keagamaan. Yang kedua, pawongan dan karma yoga. Karma yoga adalah jalan yang menekankan pelayanan tanpa pamrih kepada orang lain. Ini sesuai dengan prinsip pawongan dalam Trihita Karana yang menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Contohnya adalah melalui kegiatan sosial, membantu sesama, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, Palemahan dan Hatha Yoga. Hatha Yoga adalah jalan yoga yang fokus pada keseimbangan tubuh dan pikiran melalui latihan fisik, seperti kaitannya dengan prinsip Palemahan pada Trihita Karana yang menekankan pentingnya hubungan harmonis dengan lingkungan. Contohnya adalah mengadopsi gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Yang kedua, yaitu Pancasembah. Pancasembah adalah sebuah ritual dalam agama Hindu yang terdiri dalam 5 jenis sembahyang atau penghormatan kepada Sang Yang Widiwasa. Eh, yang pertama yaitu sembah puyung. Sembah yaitu sembah pertama dilakukan dengan tangan kosong, mengingatkan bahwa setiap individu memiliki percikan ilahi dalam diri mereka. Ini adalah saat untuk introspeksi diri dan menyadari kehadiran Tuhan dalam diri. Yang kedua, sembah kemulan, yaitu menghormati leluhur dan guru sebagai sumber kebijaksanaan dan bimbingan spiritual. Yang ketiga, sembah Padmasana, yaitu mengakui keanekaragaman manifestasi Tuhan dan memuja kekuatan ilahi yang hadir dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, sembah Pelinggih, yaitu menghormati kehadiran Tuhan yang dekat dengan kita dalam bentuk pelinggih atau tempat suci. Dan yang kelima yaitu sembah Pamungkah, yaitu mengakui Siwa sebagai aspek Tuhan yang tertinggi dan pemusnah segala penderitaan dan kekuatan batin. Soal yang ketiga, pentingnya yoga bagi kesehatan manusia. Yoga penting bagi kesehatan manusia karena memberikan manfaat komprehensif yang menyangkut aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Secara fisik, yoga meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, keseimbangan, dan mengurangi nyeri kronis. Dari kesehatan mental, serta serta kemampuan konsentrasi dan fokus secara emo, dan fokus. Secara emosional, yoga membantu mengatur emosi, meningkatkan kesejahteraan, dan kesadaran diri secara spiritual. Yoga memperdalam koneksi spiritual dan memberi rasa damai. Yang keempat, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam studi lapangan yang telah saya lakukan. Nilai-nilai yang bisa saya pelajari yaitu pada saat kita memberikan sumbangan berupa snack yang itu membuat anak-anak panti menjadi bergembira dan dapat mengajari pentingnya menolong sesama umat manusia sesuai dengan konsep pawongan dalam Trihita Karana. Yang kelima, hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia. Kepasrahan kepada Tuhan dan sifat korupsi pada manusia memiliki hubungan yang berlawanan. Kepasrahan dan iman yang kuat kepada Tuhan cenderung menanamkan nilai moral dan etika yang tinggi, yang pada gilirannya mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan korupsi. Contohnya, seorang pengusaha yang memiliki kepasrahan dan iman yang kuat kepada Tuhan akan menjalankan bisnisnya dengan etika yang tinggi dan menolak praktik suap atau manipulasi yang tidak jujur.
Yang keenam, hu- hubungan pernyataan tersebut dengan yoga dan pranayama. Keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah esensi untuk menyadari kebenaran dan mencapai kesempurnaan. Yoga dan pranayama adalah alat yang sangat efektif dalam mencapai keselarasan tersebut. Melalui praktek meditasi, asana, dan teknik pernapasan, yoga membantu individu mengendalikan pikiran, berbicara dengan jujur, dan bertindak dengan kesadaran penuh sehingga mendekatkan diri pada kesempurnaan dan kebenaran yang lebih tinggi. Soal nomor 7, yaitu makna ungkapan Bhagavad Gita pada teks yang diberikan. Makna ungkapan dalam Bhagavad Gita adalah bahwa pentingnya bahwa yang penting bukanlah kesempurnaan dalam ketidakterikatan, tetapi bagaimana kita untuk melakukan kewajiban dan pekerjaan kita dengan sikap pengabdian, mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Eh, Soal nomor 8 yaitu mengenai makna ngaben, apakah bisa menghapus dosa bagi seorang yang melakukan korupsi. Ngaben adalah upacara penting dalam tradisi Hindu yang bertujuan membebaskan roh dari tubuh fisik dan membantu perjalanan menuju kehidupan berikutnya atau moksa. Namun, upacara ini mungkin tidak dapat menghapus dosa besar seperti korupsi. Penghapusan dosa dalam ajaran agama Hindu lebih terkait dengan penyesalan, perbaikan diri, dan tindakan nyata untuk menebus kesalahannya. Oleh karena itu, seseorang yang uh, telah melakukan korupsi harus berusaha memperbaiki kesalahannya melalui pertobatan dan perbuatan yang baik. Soal nomor 9, realitas ini bila dikaitkan dengan kepedulian pada adanya panti asuhan Hindu. Menurut saya, setiap orang itu harus memiliki kesadaran untuk membantu sesama yang bisa dimulai dari tindakan seperti menyumbang ke panti asuhan atau sekolah tertentu sehingga dapat lebih bermanfaat bagi orang lain. Soal yang terakhir, contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaannya yaitu orang tua yang bijaksana dalam mengambil keputusan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama dan moral serta bersikap tegas dalam mendidik anak-anaknya untuk menghormati nilai-nilai tersebut. Hal ini menciptakan keharmonisan kesejahteraan keluarga dan moral yang langgeng di antara anggota keluarga. Baik, sekian eh, penjelasan yang bisa saya berikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan para Santi, Om Santi, 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 Om.